Karena tujuan mencintai adalah memprioritaskan kebahagiaan bagi orang yang dicintai, walaupun bukan dengan kita. Makanya ada lagu Cinta Tidak Mesti Memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Juhdan TV dimanapun Anda berada. Kita telah bersama saudara Emalis Roni. Kita akan membahas masalah cinta yang begitu rumit bagi sebagian orang. Persoalan tanggung jawab, persoalan putus cinta, sering disakitin, dikhianatin, di PHP-in, segala macamnya. Nah, kita akan membahasnya dengan orang yang pas gitu, yang akan membahas masalah cinta, walaupun hanya sedikit saja untuk kita dengarkan, untuk kita nikmati ya. Setidaknya ada pengalaman beliau lah yang mengalami masalah cinta, ya kan saudara? Oke. Iya, kalau masalah apa ya? Aku menceritakan masalah cinta, pengalaman saya itu masih jauh daripada orang-orang yang setiap hari pernah menjatuhkan hati banyak perempuan, ya kan. Kita ini bukan playboy. Kalau ke kebun binatang kan, yang hormat ke kita bukan harimau tapi buaya, karena kita buaya, bukan itu. Kita bukan buaya. Jadi cinta itu sebenarnya suci. Ya. Sebagaimana Tuhan juga menciptakan kita kan karena cinta. Kalau cinta itu kita manfaatkan untuk hal yang buruk, ya dia akan menjadi jahat, dia akan menjadi seperti racun, ya kan. Ada teman kita yang bilang seperti itu, cinta itu bisa menjadi racun bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan cinta pada tempatnya. Itulah dia budak cinta, ya kan. Sekarang bucin, ya kan. Contoh nih, seorang laki-laki mendekati perempuan, dia dekati sebegitu lama sampai bertahun-tahun, 5 tahun, ya. Kalau pada 5 tahun itu bisa lunas mobil itu loh sebenarnya kan. Tapi karena laki-laki ini tidak ada kejelasan, yang perempuan hanya tergiur oleh kata cinta-cinta, janji tanpa menggunakan logika. Itu ibarat saya bucin, ya, makanya gitu, bucin buta, ya. Jadi hilang logika hanya karena harapan-harapan yang belum tentu benar, ya kan. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri bahwasanya ya kita ya sebagai laki-laki lah, saya kan tengok nih, nampak seorang cewek kan, lawan jenis lah, mudah tertarik gitu, akhirnya ya kejar-kejar, gimana caranya dapatin nomornya kan gitu. Itu kadang rela melakukan apa saja demi itu gitu, demi dia tertarik dengan kita. Itu bagaimana, itu sebaiknya itu gimana gitu? Ya itu namanya jiwa muda, ya kan. Kalau jiwa muda itu seperti itu, dia ingin menunjukkan bahwasanya dia itu bisa, ya kan. Apalagi diremehin teman nih, bisa nggak lo dapetin itu, gitu kan. Oh, bisa lah, gitu kan. Berapa lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, gitu kan. Apalagi ditantang kan, kita kejar, padahal nggak cinta sih sebenarnya kan, cuma hanya tantangan. Atau istilahnya kalau di Minang itu rambang mato, ya kan. Rambang mato itu yang ini cantik semua, umpan berserak lah, ya, umpan berserak cantik semua, ya kan. Artinya nafsu yang luar biasa itu, tapi nggak ada kejelasan, ya kan. Ini cantik, akhirnya ini didekati, akhirnya kedekatan kita kepada setiap hati wanita hanya meninggalkan luka baginya, kan kejam kita tuh. Ya nggak? Oke. Memang betul tuh. Aku bahas cinta nih keringatan. Tapi memang ini siapapun orangnya lah pasti pernah jatuh cinta lah, kecuali orang yang nggak normal. Gitu. Oke, satu lagi, ini masalah tanggung jawab gitu. Bagaimana orang yang udah sama-sama menjalani, udah sama-sama jatuh cinta gitu, kemudian bertekad punya komitmen, ya tanggung jawabnya itu gimana gitu? Harusnya gimana gitu? Ya, yang namanya mencintai kan, kamu tidak dikatakan beriman sebagaimana kamu seharusnya mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, gitu kan. Belepotan bahasanya nih. Masya Allah. Iya. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki nih totalitas memberikan cintanya kepada perempuan, bukan berarti dia juga sebagai budak cinta, ya kan. Ada kalanya dia bertanggung jawab untuk mencintai, ya. Tapi kalau bisa mencintai yang bertanggung jawab seperti itu dalam ikatan pernikahan, gitu kan. Kalau tidak, bisa saja di tengah jalan orang yang telah begitu dalam memberikan segala sesuatu untuk orang yang dia cintai kecewa. Kenapa? Karena orang yang dia sangat cintai ternyata sudah bersama orang lain, ya kan. Walaupun sesungguhnya orang yang mencintai itu nggak boleh kecewa. Kenapa? Karena
kalau perempuan yang dia cintai atau orang yang dia cintai bersama orang lain, seharusnya dia juga tidak boleh kecewa. Kenapa? Karena dia mengutamakan kebahagiaan dari pasangannya. Bersama dia bahagia, atau wanita itu atau orang itu bahagia dengan orang lain, dia harus rela. Kenapa? Karena tujuan mencintai adalah memprioritaskan kebahagiaan bagi orang yang dicintai, walaupun bukan dengan kita. Makanya ada lagu cinta tidak mesti memiliki, ya. Jadi intinya inti daripada cinta itu ada mengikhlaskan gitu ya. Mengikhlaskan. Cinta itu memprioritaskan kebahagiaan bagi orang yang kita cintai. Kalau mengikhlaskan mah hilang juga ikhlas. Iya. Kan? Hilang duit 1.000. Itu bukan cinta namanya, kalau ikhlas ya kan, ya. Takdir ya kan, terimalah padanya gitu. Ya, kita mengharapkan ya memang jatuh cinta yang di jalan yang benar ya seharusnya ya. Ya. Oke. Biasanya kan gini. Umumnya itu kalau ada orang jatuh cinta, laki-laki jatuh cinta kepada wanita, biasanya laki-laki yang mengungkapkan kepada wanita. Tapi kalau wanita jatuh cinta itu mereka lebih lebih nunggulah gitu. Biarlah menampakkan tanda-tanda, biarlah yang laki-laki biar peka, biar mengungkapkan rasa gitu. Itu bagaimana itu, saudara? Ya, karena perempuan itu kadang-kadang ya juga seperti itu kan, ya kan. Masa sih aku yang duluan, kan aku cewek ya kan. Iya. Untung dia nggak makan kayak gitu kan. Masa sih aku yang harus beli, kan aku cewek ya kan. Seharusnya orang tua yang ngasih aku, yang antar aku makanan gitu kan. Tapi ya, kita harus mengerti alamiahnya wanita ya seperti itu. Dia ingin ingin dimuliakan ya, atau ingin disanjung ya. Tapi bukan karena dia egois ya. Tapi karena memang mungkin juga rasa malunya tinggi. Dia malu untuk mengungkapkan perasaannya pada orang lain, pada orang yang dia sukai. Akhirnya dia pendam ya kan. Semakin lama dia pendam, busuk, dan orang itu pun pergi dengan orang lain ya kan. Iya. Sebaiknya sih boleh diungkapkan ya kan. Kalau seorang wanita suka dengan laki-laki misalnya, ungkapkan aja, aku suka sama kamu, nikah yuk, ayo, itu kan selesai. Kalau dia menerima penolakan misalnya nih, ya nggak apa-apa, namanya mencoba ya kan. Kalau ibarat mancing, lempar ke tengah laut, dapat alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa ya kan. Belum rezekinya kan kayak gitu. Oke. Itu bagus itu. Kalau ada seorang wanita mengungkapkan rasanya ke pria, terus ngajak nikah, itu nggak apa-apa. Ini maksudnya ngajak pacaran gitu. Oh. Gimana itu? Iya, kalau kayak gitu ya berarti nggak ada kejelasan juga ya kan. Kalau kan cinta itu tadi awalnya kan suci. Kita ingin ada kejelasan, misalnya babang ya kan, kita nikah ya 5 bulan lagi atau 1 tahun lagi, jelas kan. Kita jumpa orang tua, kenal dong orang tua kita kenalan. Itu boleh ya kan. Hanya sekedar kenal sama orang tua, kenal taaruf ya istilahnya ya. Lalu nanti kita punya planning, bulan sekian kita tunangan nih, tahun ini kita nikah nih kan gitu. Itu. Tapi yang paling susah nih kan, yang tidak mau lagi menikmati cinta, maksudnya udah mati rasa dengan cinta, itu bahaya. Kenapa? Karena banyak nih orang-orang yang seperti itu zaman sekarang kan. Banyak, memang banyak gitu. Apalagi mati rasanya karena memang pernah disakiti awalnya gitu. Bukan karena nggak cinta lagi, tapi dia orang benci itu udah menjiwa, udah udah tertanam gitu, mengkarat lah gitu. Akhirnya udahlah mati rasa gitu, nggak mau lagi gitu, trauma. Kan biasanya banyak gitu itu orang kayak gitu, karena di PHP-in apa segala macam gitu. Apalagi pernah gini nih, ada cerita kawan kan, perempuan gitu. Perempuan yang bilang gini, lah kalian laki-laki kalau datang kepada satu perempuan ya pada satu perempuan saja. Kenapa kami wanita ini kalau udah kena sakitin sekali itu traumanya lama kali gitu. Dia bilang gitu. Gitu. Jadi itu gimana? Ada ya sebagian orang seperti itu, tapi tidak semua kan. Kadang orang yang kita anggap intelektualnya tinggi, orang yang kita anggap sangat cerdas, sangat dewasa, tapi sangat takut berhadapan dengan cinta. Padahal kita tahu sumber kebahagiaan itu kan cinta. Pernah dia terluka sekali di masa lalunya, dia merasakan begitu sangat sakit di dada ya kan, sampai mungkin demam ya, seminggu, 2 minggu, sebulan ya kan, hingga akhirnya sampai hari ini dia menganggap semua laki-laki sama atau semua perempuan sama ya kan. Itu kan logika yang sesat ya istilahnya itu kan. Kok bisa semuanya sama laki-laki ya kan, bapaknya gimana ya kan, ibunya gimana ya kan. Padahal tidak bisa seperti itu semestinya. Bapaknya laki-laki, ibunya perempuan. Seharusnya kan dia menyadari ya kan, bahwasanya dulu dia disakiti berarti dia sedang diizinkan Tuhan untuk dekat dengan orang yang salah, untuk mengambil pelajaran, kan bisa kan seperti itu seharusnya.
Iya, betul. Ini tergantung juga sih saringan filter pemikiran hatinya ya kan. Ya, Apakah- memang harus gitu, pemirsa Judan TV dimanapun Anda berada. Memang ya, jadi apapun yang saudara-saudara nanti lihat di konten kita ini ya perlu disaring kembali begitu, perlu disaring kembali, karena apapun itu ya yang baik itu ya tetap di jalan yang baik gitu. Yang menurut kita ya mungkin perspektif kita masing-masing, mungkin perspektif pemirsa juga ya ada lagi kan gitu. Jadi ini kan kita ngomong dari tadi ini cinta dalam konteks laki-laki perempuan jatuh cinta gitu kan, padahal dasar cinta itu sebenarnya semuanya gitu kan, mencakup semuanya kan gitu. Pada dasarnya pun Tuhan menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini ada dasar cinta gitu, bukan hanya sekedar mencintai wanita tetapi mencintai seluruhnya kan gitu. Jadi begini, seperti yang saya katakan tadi itu, cinta, kita masih membahas cinta dalam lingkup pria wanita jatuh cinta, kemudian bertukar perasaan, tanggung jawab dan sebagainya. Padahal pada dasarnya Tuhan menciptakan menciptakan semesta ini atas dasar cinta gitu. Bukan hanya mencintai wanita saja, sesama saja, tetapi mencintai hewan, tumbuhan, mencintai batu-batu, apa segala macamnya itu Allah menciptakan itu atas dasar cinta kan. Dan kita pun harus mengikuti itu kan. Begitu juga dengan Rasulullah memberikan suri tauladan mengenai akhlak dalam mencintai kan begitu, bukan hanya untuk wanita gitu. Gimana saudara harusnya? Ya, aku rasa kalau masalah Rasulullah mencintai manusia atau yang Islam maupun tidak bukan dari Islam ya kan, asal jangan orang yang memerangi beliau ya kan. Beliau tetap mencintai ya kan. Misalnya dipukul, diludahi, beliau tidak langsung balas. Beliau hanya mendoakan ya, semoga orang ini diberi petunjuk, semoga orang ini mengerti apa yang aku sampaikan gitu. Bukannya ditumbuk, wah wajar nih, bukan kayak gitu ya kan. Itu bukti bahwasanya dengan cintalah kita bisa melakukan segala sesuatu. Jadi bagi orang-orang yang sudah buta akan cinta itu, telah menghakimi cinta begitu kejam ya kan. Padahal cinta adalah sumber dari kebahagiaan. Ya kan? Tuhan menciptakan kita dengan cinta agar kita semua di dunia ini bahagia. Ya bukan karena agar kita sengsara kan. Contoh, kita harus cinta pada hewan nih, harus ada pri kebinatangan. Bentar lagi kan kurban nih, sembelih kan ya harus dengan cara yang benar ya kan. Jangan sadis ya kan, menyakiti berkali-kali dengan benda tumpul ya kan, sampai mati, dipukul kepalanya, kadang udah lari-lari tuh sapi kan. Dia lari nggak tahu kemana ya kan. Saking sakitnya itu. Satu contoh dengan hewan, dengan alam misalnya kan, jangan buang sampah sembarangan. Nggak buang sampah nih, buang sampah daun pisang, rumah mati lampu guys. Ya, mungkin masih terlihat lah. Ya, lanjut. Nggak apa-apa. Buang sampah misalnya sembarangan. Ya, buang sampah. Orang di hilir sungai misalnya bisa kebanjiran. Gara-gara kita yang tidak memikirkan lingkungan ini ya kan, itu suatu contoh bahwasanya kita tidak mencintai alam. Padahal kita tahu nih, tidak mencintai lingkungan. Iya. Padahal kita tahu nih kan, dengan tindakan kita itu sendiri akan merugikan banyak orang. Coba kita mencintai alam ini, aku rawat dong, aku bersihkan, aku tanam pohon-pohon agar udaranya segar ya kan. Ini kadang-kadang karena polusi, bukan hanya bau asap, bau kentut itu asap, bau udara gitu maksud saya. Iya. Ya, kita harus memperhatikan cinta, karena cinta itu sumber dari segalanya, apapun itu ya kan. Tapi di luar sana ya, di luar video ini ya kan, banyak orang-orang yang memahami cinta lebih daripada kita yang bocah-bocah ini kan. Kita hanya memberitahu apa yang kita tahu ya kan. Di luar sana banyak orang yang tahu ya kan. Nanti para haters nih hobi banget ya kan, baru sok-sok tahu tentang cinta, nikah aja belum ya kan. Gitu. Banyak yang seperti itu kan. Tapi biarlah hati mereka seperti itu, semoga sembuh ya kan. Kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Karena orang-orang bijak pasti bisa mengambil hal positif dari apapun, bahkan daripada patah hati ya kan. Kayak kita ini kan, wajah kita ini kan penuh luka masa lalu nih kan, dari cinta-cinta. Tapi kita tidak menghakimi cinta yang salah, kita hanya ditemukan dengan orang yang salah ya kan. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran, kita harus lebih baik lagi ke depannya, harus menemui orang yang jelas tujuan hidupnya menua bersama di jalan Tuhan ya kan. Iya. Setuju nggak Buya Novedi bisa ini?
Jadi gini, aku nih mau nanya nih, ya kan? Buya Novedi Husaini, ya kan? Saya bukan Buya. ya oke lah. Karena mungkin dari Sumbar ya, saya panggil Buya, ya kan? Begini, yang ku. patah hati bagi orang-orang yang sudah dewasa itu pasti pernah, ya kan? Masalah cinta dengan apapun itu pernah patah hati. Yang kita berjuang menjaga lingkungan, tiba-tiba ada nih orang yang mengkotori. Kita berjuang menjaga hati seseorang, tiba-tiba Berjuang melamar pekerjaan, ternyata syaratnya pengalaman 5 tahun, ya kan? Kita aja baru tamat, ya kan? syaratnya harus ada orang dalam. Ayo. Ngaco kemana Patah pergi? hati. Ya kan patah hati tadi kan? Iya, patah hati. Jadi Pertanyaan saya gini nih. Setiap orang pasti akan pernah mengalami sakitnya patah hati. Setelah sakit itu orang akan merasakan apa namanya? Ada yang jerah, ada yang memberikan jeda dulu beberapa tahun sehingga ia baru berani mencintai, ya kan? Ada yang tidak bisa lupa-lupa dengan masa lalunya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih menurut Buya Novedi, seharusnya apa sih yang mereka lakuin gitu kan? Karena kasihan nih orang-orang yang seperti ini. Ibarat pohon, ya kan, tumbuh enggak, mati juga enggak, terus saja seperti itu gitu. Gimana menurut Buya? Iya. sebenarnya nggak ada ilmu tentang itu, nggak juga pernah merasakan, nggak juga pernah ada pertanyaan juga dari orang lain, dan nggak pernah juga merasakan, nggak pernah mengalami seperti itu ya. Jadi ya entah apa mau dijawabnya gitu, nggak paham. Masalah tersakiti dan menyakiti itu hal yang biasa dalam kehidupan. Jadi kadang ya memang sebenarnya bukan merasakan sakit hati sih, ya ini karena juga di depan media ya mungkin pernah terjerumus di jalan yang salah kan gitu, pada akhirnya berhenti dengan niat untuk tidak mencintai di jalan yang salah gitu, di jalan sana. Walaupun sebenarnya mereka yang dahulu merasakan cinta lalu di PHP lalu disakitin, menganggapnya itu adalah suatu apa ya namanya, kejahatan yang sangat luar biasa dalam hal cinta gitu. Mereka sakit, kemudian dendam sampai sekarang, nggak tahu lah. Tapi ya bagaimanapun itu kita punya pendirian, kita mengakhiri ini karena ini kita mengakuinya salah, kita nggak benar di jalan yang nggak benar gitu. Ya tetaplah kembali kepada Allah. Allah pun nggak melarang kita jatuh cinta, cuman jangan sampai mencintai ataupun berjalan dengan cinta di jalan yang salah gitu. Pada akhirnya pun kita jatuh ke jurang gitu sih sebenarnya. Dan untuk pertanyaan tadi yang nggak bisa jawab, karena ya patah hati nggak pernah merasakan patah hati untuk hal itu mungkin. Tapi untuk hal yang lain misalnya karena dihianatin masalah yang lain, misalnya kena bohongin, misalnya pulang kampung kan, karena kita kuliah di Pekanbaru kan, pulang kampung, rupanya di PHP jam sekian datang ya, rupanya jam sekiannya lagi dia molor waktunya kan, sakit hati kita ya mungkin rasa percaya kita hilang lah mungkin gitu ya. Memaafkan lah, itu aja kuncinya, karena nggak ada juga salahnya untuk memaafkan kan gitu. Di cinta butuh komitmen juga, ya kan? Iya Ya kita jam 10 janjinya nih, ternyata dia datang jam 12, ya kan? Atau dia datang dengan yang lain, nah itu kan sakit. Jadi yang jelas cinta harus pada jalan yang benar, ada komitmen dan tujuannya jelas kan gitu. Misalnya kayak tadi di awal kan kita ada bilang 10 tahun 20 tahun, nah ini harus begini gitu, terstruktur ibaratnya. Jangan cinta monyet, ya kan? Cinta monyet kan nggak jelas sih, monyet kan nggak ada jelasnya sih. Oh jangan salah. Salah. Monyet juga ada jelasnya, teman ada ya jelasnya juga, dan jangan pula menghinanya. Iya betul. Kita harus mencintainya juga kan. Kalau membahas masalah cinta tadi bukan hanya kepada sesama kita, juga semua binatang juga. Kepada binatang juga kita harus cinta. Ya maksudnya cinta kita dengan cinta monyet berbeda. Berbeda lah, karena kita ya, berbeda. Monyet mencinta itu kan nggak jelas, maksud saya itu sama yang monyet A, monyet B, monyet C, ya cinta semua, ya kan? Namanya binatang. Kawin kan? sama ini, kawin ini, jangan seperti monyet juga kita kadang-kadang gitu kan. Ya mungkin panjang nih cerita kita sama monyet kalau mau masalah cinta ini. Masalah cinta ini kan
nggak akan pernah habisnya. Selagi dunia ini masih ada, saya yakin cinta itu tidak akan pernah berhenti untuk dibahas, ya kan? Dan banyaklah perspektif orang membahas masalah cinta ini mungkin kan, gitu. Ya mungkin itu saja, tak banyak ya yang bisa dibahas karena mungkin hari juga mau udah jam berapa ini? Jam 5:53 kan? Kita kirim salam lah dulu Kirim salam kepada haters ya, yang kita cintai, yang kita mencintai. belum ada. Aku yakin ada. Banyak orang yang mencintai kita. Bahkan Iya. para subscriber kita ini mencintai kita Oh, gitu. luar biasa. Terima Semoga kasih. di Judan TV tidak ada haters ya. Amin. Tim mereka semua baik-baik ya kan. Tidak Amin. di channel-channel yang lain tuh banyak hatersnya. Insya Allah di Judan TV masih mencintai semua gitu, Iya, mencintai Judan TV dan akan selalu menanti-nantikan konten-konten yang insya Allah bermutu lah, insya Allah Iya. bisa memberikan manfaat kepada penonton lah gitu. Mungkin itu saja masalah cinta yang ya entah apa-apalah kami ngomong dari tadi. Iya. Yang penting ambil baiknya gitu, ambil baiknya, selagi baik yang kami ucapkan ya. Kalau ada yang salah ya tolonglah sisakan di kolom komentar, ada kekurangan apa segala macam gitu ya, tolong diingatkan lah, jangan dibenci, jangan jadi haters pula. Jadi orang yang mencintai salah satu mencintai kan menasihatinya kan gitu. Mungkin itu saja, ini Salatul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.